Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hari ini bertemu kembali dalam channel Filsafat Terakhir. Kali ini kita akan membahas tentang pemikiran Hamzah Fansuri, yang mana fokus kita kali ini adalah melakukan distingsi analogi-analogi yang digunakan oleh Hamzah Fansuri dalam menjelaskan ajaran Wahdatul Wujud, khususnya yang tercantum dalam kitab Asrar Arifin. Dalam mendistingsinya kita menjeda terlebih dahulu analogi-analogi yang digunakan oleh Hamzah Fansuri itu adalah analogi yang berat, menjeda paradigma atau asumsi bahwasanya Wahdatul Wujud itu adalah ajaran yang berat. Dengan menunda hal itu, kita diharapkan dapat memperoleh pemahaman baru tentang pendekatan memahami ajaran Wahdatul Wujud. Kenapa ini dilakukan? Karena kita melihat analogi-analogi yang digunakan oleh Hamzah Fansuri dalam menjelaskan ajaran Wahdatul Wujud itu adalah analogi-analogi yang sangat sederhana, dengan sangat mudah dipahami oleh masyarakat seluruh lapisan. Hamzah Fansuri menggunakan analogi-analogi yang memang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat, sehingga prasyaratnya sangat mudah, yaitu kita hanya perlu mengetahui sifat dasar daripada objek yang dia analogikan. Dengan mengetahui sifat dasar tersebut, kita dapat mengetahui orientasi daripada ajaran tersebut. Dalam Asrar Arifin terdapat beberapa objek analogi, seperti kita langsung uraikan satu persatu dan menunjukkan bagaimana objek analogi itu adalah sangat dekat dengan masyarakat. Hal penting yang perlu dipahami dalam usaha untuk memahami Wahdatul Wujud adalah bagaimana hubungan antara wujud yang dianggap sebagai wujud yang majemuk dengan wujud yang tunggal. Dalam hal inilah Hamzah Fansuri meletakkan analogi-analogi untuk menjelaskan pemahaman tentang pemaknaan wujud. Analogi pertama yang digunakan oleh Hamzah Fansuri dapat kita temukan adalah dalam melihat hubungan antara keberagaman dengan ketunggalan, yaitu seperti hubungan antara tanah dengan berbagai perabotan rumah tangga, seperti kendi, buyung, periuk, tempat, bejana. Itu semuanya dibuat berasal dari tanah. Meskipun dibentuk dengan berbagai pola sehingga menjadi berbagai nama, tetapi pada perabotan rumah tangga itu kita lihat semuanya adalah tanah yang dibentuk. Demikian juga untuk menjelaskan kemajemukan wujud, dianya itu sebenarnya adalah satu wujud, namun memiliki berbagai mode eksistensi. Perabotan ini tentu adalah perabotan pada masa dahulu, yaitu di mana perabotan-perabotan dibuat dari tanah. Dan bagaimana kejelian Hamzah Fansuri menggunakan analogi tersebut, karena memang pada masa dahulu perabotan-perabotan rumah tangga itu dibuat tidak perlu dengan cara yang rumit, tetapi hampir setiap keluarga bisa membuat sendiri
perabotan tersebut, bila mereka butuh piring, mereka butuh periuk, butuh tempat, butuh bejana atau butuh kendi, mereka bisa dengan mudah membuatnya dari tanah liat. Karena memang kontur tanah di Nusantara ini adalah tanah yang mudah untuk dibentuk. Beda dengan sekarang ketika kita butuh perabotan tersebut, kita perlu membelinya ke pasar. Tapi dahulu itu pembuatannya mudah, dapat dibuat oleh hampir setiap keluarga atau di setiap desa itu ada pembuatannya, jadi bisa didapatkan dengan mudah. Jadi analogi yang digunakan itu adalah analogi yang sangat dekat dengan masyarakat. Itu untuk analogi pertama, yaitu tanah dan perabotan. Analogi kedua untuk menunjukkan tentang hubungan antara banyaknya nama tetapi dianya itu adalah satu, yaitu analogi yang digunakan adalah catur dan buah catur. Namanya banyak tetapi dia itu adalah satu hal tunggal. Catur seperti kita ketahui bahwasanya adalah merupakan permainan yang disukai masyarakat Nusantara, apalagi masyarakat Nusantara yang pekerjaannya itu petani, yang banyak menghabiskan waktu luang ketika tidak ada musim ke sawah, atau nelayan yang banyak menghabiskan waktu bersama ketika tidak musim melaut. Itu mereka bisa berkumpul dan bermain catur. Jadi catur itu bukan permainan elit dalam masyarakat Melayu. Meskipun dia awalnya ditemukan oleh para raja, permainan para raja, tetapi di Melayu karena masyarakat Melayu yang punya tradisi berkumpul dan tradisi bekerja dalam tempo waktu tertentu, dan waktu-waktu luang mereka itu bisa mereka gunakan dalam bermain catur. Bahkan di tanah Melayu, khususnya di Aceh mungkin, itu ada banyak jenis catur, tidak hanya catur yang kita kenal, tapi ada juga catur dengan lubang, catur lubang, ada catur harimau istilahnya, dan beberapa catur lainnya. Jadi catur itu tidak satu, tetapi fokus dalam catur ini adalah catur umumnya kita kenal yang mempunyai berbagai biji. Ada dianya itu buah caturnya itu raja, menteri, kuda, benteng, ada bidaknya. Itu semuanya adalah berbagai bentuk, diberi nama berbagai-bagai. Sebenarnya dia itu adalah satu hal tunggal, yaitu dia adalah kayu. Jadi kayu itu dibentuk menjadi berbagai bentuk, lalu diberikan berbagai nama. Jadi berbagai bentuk dan berbagai nama itu sifatnya sebenarnya adalah artifisial saja, karena dia sebenarnya adalah satu hal tunggal, yaitu kayu. Analogi selanjutnya adalah cahaya dan sinar-sinarnya. Cahaya itu tidak hanya oleh masyarakat Melayu, tetapi hampir semua tradisi keilmuan dan tradisi pengetahuan mengenal analogi cahaya. Bahkan penggunaan cahaya sebagai analogi ontologi itu sudah digunakan oleh tradisi-tradisi keilmuan sebelumnya, mulai dari filsafat Yunani, filsafat Persia, dan sebelumnya mungkin juga ada menggunakan cahaya sebagai analogi, karena itu adalah analogi yang sangat mudah untuk dipahami. Dalam hal konteks ini adalah bagaimana satu cahaya dia memiliki berbagai pancaran, berbagai sinar. Sebenarnya berbagai bentuk pancaran ini adalah bentukan atau modus keberadaan atau mode eksistensi daripada satu wujud tunggal, yaitu cahaya itu sendiri. Kemudian analogi selanjutnya adalah laut dan ombak. Ini adalah analogi yang sangat mudah untuk dipahami oleh masyarakat, khususnya masyarakat Melayu, masyarakat pesisir. Mereka dapat dengan mudah mengenal laut dan ombaknya. Dalam konteks ini dianalogikan tentang bagaimana hubungan antara satu wujud dengan berbagai kemajemukan. Di dalam kehidupan kita bisa melihat berbagai entitas
yang memiliki berbagai bentuk. Itu persis seperti ombak. Pada laut kita hanya bisa melihat ombak yang banyak, yang berbagai bentuk. Yang sebenarnya dia adalah satu hal tunggal, yaitu lautan. Demikian juga dalam kehidupan kita melihat banyak berbagai entitas, berbagai modus wujud, tetapi sebenarnya itu adalah satu wujud yang tunggal. Selanjutnya yaitu buah bundar yang digunakan sebagai analogi untuk menggambarkan Tuhan sebagai yang awal dan akhir. Jadi ketika menjelaskan bagaimana sih Tuhan itu dia awal, dia akhir, dia tidak berpermulaan, dia tidak berkeakhiran. Analogi yang digunakan oleh Hamzah Fansuri sangat mudah, yaitu menunjukkan buah bundar. Buah bundar itu tidak ada awalnya, tidak ada titik akhirnya. Dia adalah sesuatu yang menyeluruh. Tidak bisa ditemukan awal dan akhirnya. Begitu mudahnya Hamzah Fansuri menggunakan analogi buah yang bundar. Apalagi buah itu adalah sesuatu komoditas yang sangat mudah ditemukan di negeri Melayu. Dan di negeri Melayu itu bahkan bisa jadi buah-buahan itu diekspor ke berbagai negeri. Saking beraneka ragamnya buah-buahan yang ada di daerah tropis kita. Kemudian untuk menggambarkan a'yan sabitah, sesuatu penjelasan dalam metafisika Islam yang dianggap berat oleh pengkaji, yaitu sesuatu entitas tunggal, tempat arketip segala sesuatu yang dari itu adalah sumber segala sesuatu, yang pancaran-pancarannya itu adalah pada alam semesta. Segala entitas yang ada di alam semesta itu adalah punya entitas di alam metafisik, yaitu alam a'yan sabitah. Oleh Hamzah Fansuri digunakan dengan analogi sebagai sebuah biji. Di dalam biji itu kita bisa temukan bisa tahu bahwasanya dia adalah ada suatu kandungan batangnya, ada kandungan buahnya, ada kandungan daun, ada kandungan akarnya. Semua itu ada dalam biji. Demikian juga ayat sabitah mengandung segala macam potensi untuk aktualitas di dalamnya. Kemudian analogi untuk menggambarkan bagaimana eksistensi yang majemuk itu bergantung pada eksistensi yang tunggal, itu seperti cermin, yaitu cermin dan bayangannya. Cermin memang adalah sesuatu yang mungkin pada masa itu tidak bisa ditemukan di rumah-rumah semua masyarakat, tetapi setidaknya masyarakat bisa tahu bagaimana itu cermin dan bagaimana sifatnya cermin. Sehingga analogi cermin digunakan di sini. Dalam analogi cermin ini, Hamzah Fansuri ingin menjelaskan sebagaimana wahdatul wujud, pengajaran wahdatul wujud lainnya, yaitu untuk menjelaskan tentang kebergantungan segala maujudat, wujud-wujud entitas di alam semesta kepada satu wujud tunggal. Dianya berasal dari satu wujud, seperti beberapa cermin diletakkan di hadapan seseorang, maka beberapa cermin itu, bayangan di dalam beberapa cermin itu akan tunduk kepada gerakan daripada satu orang yang berdiri di hadapan beberapa cermin. Demikianlah kebergantungan wujud-wujud makhluk kepada wujud hak ta'ala. Analogi cermin inilah yang menunjukkan perbedaan antara wahdatul wujud Hamzah Fansuri dengan pemahaman tauhid daripada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Abdul Rauf As-Singkili juga menggunakan cermin sebagai analogi ketauhidan. Tetapi dalam pemahaman Abdul Rauf As-Singkili, dia melihat eksistensi bayangan-bayangan itu sendiri adalah eksistensi satu wujud yang berbeda dengan wujud yang memiliki bayangan, punya bayangan dengan bayangan, itu wujudnya berbeda. Kehadiran bayangan itu adalah kelemahan daripada wujud daripada empunya bayangan atas pemilik bayangan, kelemahan daripada bayangan terhadap pemilik bayangan.
itu dalam gambaran Abdul Rauf Asingkili. Sementara dalam Hamzah Fansuri melihat bayangan dengan empunya bayangan itu adalah satu kesatuan wujud yang mutlak, yang tidak ada rangkap wujud di sana. Wahdatul wujud melihat wujud itu adalah tunggal, sementara yang lainnya itu adalah ketiadaan wujud yang bergantung kepada wujud mutlak yang tunggal itu. Karena bila wujud itu banyak dalam pemahaman wahdatul wujud, maka masalahnya adalah berarti dua-dua wujud itu punya batasan masing-masing, sehingga wujud mutlak itu mustahil adalah wujud mutlak karena dia memiliki batas juga. Ini mungkin kajian di bidang lain bisa di waktu yang lain bisa kita dalami. Selanjutnya, hubungan antara wujud mutlak dengan sifatnya itu persis seperti hubungan antara seseorang dengan pekerjaannya. Seseorang dia bekerja sebagai penulis, maka dia disebut dengan katib. Seorang bekerja sebagai dan seterusnya. Segala sifat-sifat yang dapat dipahami dari seseorang disematkan kepada zat seseorang tersebut. Begitulah sifat-sifat daripada Tuhan. Orang-orang dapat menangkap bagaimana sifat Tuhan, dan sifat-sifat itu dinisbahkan kepada zatnya. Demikian. Selanjutnya adalah tentang analogi alam semesta antara ilmu Tuhan dengan zatnya. Itu persis seperti analogi seorang arsitek dengan bangunannya. Bangunan itu sudah ada di dalam ilmu sang arsitek, dalam imajinasinya, dia tinggal mengaktualitaskannya. Demikianlah alam semesta dalam ilmu Tuhan. Demikian juga analogi tentang air, yaitu air laut, yang dilihat sebagai satu wujud, tetapi dia hadir dalam berbagai modus. Dia bisa hadir dalam bentuk uap, awan, hujan, sungai, dan sebagainya, dan kembali lagi ke laut. Itu persis seperti satu wujud. Dia aktual dalam berbagai bentuk, tetapi segalanya adalah dari satu wujud, kemudian kembali kepada wujud yang tunggal itu juga. Kemudian analogi lainnya yaitu air seperti tumbuhan. Satu wujud seperti air yang menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan. Satu wujud yang memunculkan berbagai entitas. Yang terakhir adalah analogi tentang air dan buih. Yaitu satu wujud, dianya itu adalah satu wujud, tetapi dia memunculkan berbagai macam bentuk buih. Buih itu bentuknya banyak, berbagai ragam, tetapi dia sebenarnya adalah air. Demikian juga alam semesta ini, dia adalah berbagai bentuk, dia memiliki berbagai modus eksistensi, tetapi sebenarnya itu adalah wujud, berasal dari satu wujud yang tunggal. Demikian dahulu yang dapat kita jelaskan tentang persoalan mendistingsi ajaran Hamzah Fansuri dari wahdatul wujudnya, untuk melihat konteksnya, konteks analoginya. Lalu kita kembalikan dalam persoalan memahami wahdatul wujud, karena memang persoalannya adalah orang-orang melihat Hamzah Fansuri itu memiliki ajaran yang rumit. Mungkin yang rumit hanyalah penjelasan saya. Sebenarnya itu tidak terlalu rumit kalau nanti bisa kita lihat di tulisannya. Sebenarnya ajaran Hamzah Fansuri ini sangat mudah dan sederhana, meskipun pembahasannya itu hal yang dianggap sangat rumit oleh orang, yaitu wahdatul wujud. Wahdatul wujud malah lebih rumit di tangan pendirinya, yaitu Ibnu Arabi, karena kita perlu memiliki bekal pemahaman pengetahuan terhadap berbagai disiplin keilmuan untuk memahami ajaran wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Tetapi oleh Hamzah Fansuri hanya menggunakan analogi yang sederhana yang dekat dengan masyarakat untuk menjelaskan wahdatul wujud. Sebenarnya ajaran Hamzah Fansuri ini lebih sederhana dan mudah dipahami. Tetapi uniknya, oleh beberapa ulama Nusantara, seperti kita lihat di buku Jaringan Ulama, itu dikatakan ada ulama seperti Abdul Samad Al-Falimbani kalau tidak salah,
itu merekomendasi juga ajaran Ibnu Arabi untuk dipelajari di tingkat-tingkat tertinggi dalam pembelajaran keagamaan. Demikian juga dengan Ar-Raniri. Dia memuji ajaran Ibnu Arabi tetapi sangat menentang ajaran Hamzah Fansuri. Padahal Wahdatul Wujud Hamzah Fansuri itu lebih mudah dipahami. Mungkin ada persoalan lain dalam hal ini atau politik dan sebagainya. Tetapi yang jelas Ar-Raniri itu sendiri memang sudah punya stigma awal, yaitu setiap pengikut ajaran Ibnu Arabi itu dianggapnya sesat, meskipun dia tidak menganggap sesat Ibnu Arabi. Jadi karena Hamzah Fansuri termasuk yang dianggap sebagai pengikut Ibnu Arabi, maka sudah ada klaim dari awal dari Ar-Raniri bahwasanya Hamzah Fansuri ini sesat. Demikian dahulu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Mohon saran dan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.